kita Perbedaan akan bentuk. melakukan gimana, Yohan? Perbedaan bentuk. Perbedaan bentuk. Perbedaan ukuran ya Pak. Kan pemisahan berdasarkan ukurannya Pak. Iya, apa kira-kira alat yang akan kita gunakan? Crusher, Pak. Crusher. Crusher pemisahan berdasarkan ukuran atau alat untuk memukat. Ayakan, Pak. Ya, minimal ayakan ya. Walaupun ada tipe lain yang disebut klasifikasi, itu yang akan kita bahas pada minggu depan ya. Tepatnya di hari Kamis. Suara saya jelas, kurang jelas, berisik atau seperti apa? Tolong disampaikan. Jelas, Pak. Jelas sekali, Pak. Tidak ada gangguan ya. Untuk absensi nanti ketua kelas ya yang mengecek berapa jumlah mahasiswa. Walaupun saya punya backupnya karena jadi ya. Oke, jadi benar seperti dikatakan teman Anda, kita mampu memisahkan berdasarkan ukuran, salah satunya dengan menggunakan pengayakan ya, menggunakan ayakan. Di mana ayakan itu di laboratorium sering dikenal sebagai sieving, di industri dikenal dengan screening. Jadi pengayakan itu adalah proses pemisahan secara mekanik suatu material berdasarkan ukuran ya. Kalau misalnya kita punya umpan ya, kemudian kita lewatkan dalam suatu pengayak, nanti akan mendapatkan suatu produk yang namanya undersize dan oversize. Apa bedanya undersize dan oversize? Kalau undersize itu ukurannya lebih kecil Pak. Kalau oversize itu kebesaran. Lebih kecil dari apa nih? Dari ukuran yang seharusnya Pak. Ini dasarnya ya. Jadi lubang ayakannya kan. Jadi kalau misalnya ukurannya lebih kecil daripada lubang ayakan, maka dia lolos ayakan. Kita kenal sebagai undersize. Kalau misalnya ukurannya lebih besar daripada ayakan dan mengakibatkan tentu tidak akan lolos ayakan, kita sebut sebagai oversize. Oversize ini biasanya akan dilakukan proses grinding ya, atau kombinasi kembali. Contoh pengayak skala laboratorium ya. Ada namanya sieve series, sieve shaker, hand sieve, wet and dry sieving ya. Ini yang paling sederhana, dari namanya menggunakan apa? Sieve shakers dan sieving. Mana, Yuan? Yang hand sieve menggunakan Tangan Pak. tangan ya. Pernah lihat orang mengayak pakai tangan? Pernah Pak. Pada saat kapan? Eh, apa kalau orang zaman dulu tuh beras Pak. Saya ngayak beras gitu. Tepung maksudnya ya. Jadi ketika Anda mengayak tepung, itu kan berarti salah satu metode hand sieve ya. Gimana hasilnya? Tentu akan lebih lambat ya. Kapasitasnya lebih kecil dibanding dengan sieve series, sieve shaker dan seterusnya ya. Ada juga wet and dry sieving. Artinya ada pengayakan secara kering dan basah kan. Kapan kita menggunakan pengayakan secara basah? Ada yang bisa jawab? Kapan kita melakukan pengayakan secara basah? Atau harus selalu kering gitu? Nah, sehingga di pertemuan kemarin kita Izin melakukan, Bapak. ya silakan. Kalau menurut saya sih, kalau tergantung proses selanjutnya, Pak. Kalau proses selanjutnya itu diproses dalam keadaan basah, berarti pengayakannya bisa dalam keadaan basah, Pak. Waduh. Oke, terima kasih. Apakah tergantung pada proses selanjutnya? Atau tergantung dari proses sebelumnya? Warna Kurnia.
Gimana? Proses sebelumnya juga bisa sih. Biasanya lebih kepada sebelumnya ya. Kalau grinding memang setelahnya ya. Misalnya kan grindingnya secara basah, maka Oke. lebih mudah kita melakukan wet sieving kan. Ya memang proses selanjutnya biasanya masih berhubungan dengan air ya. Tapi juga dari proses sebelumnya juga ditinjau ya. Jadi di grinding itu kalau sudah dilakukan secara basah, biasa kita melakukan wet sieving ya. Gimana Kurnia Ramadan? Baik Pak ya. Berarti Terima kasih sebelumnya. sudah menjawab. Nah ini contoh ayakan di laboratorium yang kita kenal sebagai sieve series ya. Yang sebetulnya ini mirip dengan sieve shaker ya. Ini sieve shaker, nanti alatnya berputar dengan frekuensi yang sangat tinggi, akibatkan terjadinya proses stratifikasi. Nanti kita akan bahas apa itu stratifikasi. Jelas nanti material-material, misal yang ini kita pindahkan ke sini. Material-material yang lebih kecil daripada lubang ayakan, maka akan lolos. Yang lebih besar daripada lubang ayakan, maka akan tertinggal ya. Kalau dari gambaran ini ada berapa jenis lubang ayakan? Ada berapa ukuran? Kalau Anda lihat dari gambar ini. 7 Pak. 7. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ini ayakan bukan? Bukan Pak, itu penampungan Pak. Nah ini penampungan paling bawah kan. Daerah sini adalah yang lolos ukuran ayakan ini kan. Yang di sini lolos ukuran ayakan ini kan. Dan tertahan di ukuran ini kan. Kan ada plus minus ya. Yang pernah Anda pelajari sebelumnya kan. Di sini misalnya ini kalau saya beri angka ya. Misalnya ini saya anggap 200 ya. Ini misalnya ayakan 150. Maka yang di tampungan di bawah ini kita sebut minus 200 kan. Mes. Yang di tengah-tengah sini misalnya. Kalau misalnya ini 100, maka ini adalah minus 100 plus berapa? Gimana cara bacanya? Misalnya 150 Pak. ya, plus 150 kan. Artinya dia lolos ukuran 100 namun tertahan di 150 kan. Nah, ini cuma bagian tampungan terakhir dan di atas ini biasanya ada penutup ya, seperti yang ada di sini kan. Jadi kalau misalnya tidak ada tampungan ya maka akan jatuh di bawah ya, entah di lantai, tanah dan seterusnya ya. Kita lewati. Ini ada korelasi ukuran antara milimeter, mikron, dan mesh Taylor yang pernah kita bahas juga sebelumnya. Kalau Anda masih ingat, ukuran 200 mesh setara dengan 74 mikron. Ya. 100 mesh setara dengan 149 mikron. Dan seterusnya. Intinya semakin besar ukuran meshnya, maka partikelnya semakin berukuran kecil. Ya. Apa itu mesh? Masih ingat? Apa? Lindon masih ingat mesh itu apa? Jumlah ukuran ayakannya Pak. Jumlah ukuran 200 ayakan. lubang kali 200 lubang kali 200 lubang gitu Pak. 200 lubang terus. Nah, sudah ketemu kata kuncinya. Jumlah Izin lubang menjawab Pak. terus apa lagi? Izin Pak, Tekan Kurnia. Kalau itu banyaknya lubang dalam dalam inci Pak. Iya betul. Tapi harus ada kata besarnya kan. Banyaknya lubang yang sama besar ukurannya Oh iya. dalam 1 inch kali 1 inch kan. Iya Pak. Nah, tuh, jadi ada 200 lubang sama besar ya dalam 1 inch. Ya,
Yang itu kalau kita konversi kurang lebih satu lubangnya ukurannya 74 mikron ya. Satu lubangnya. Ada 200 lubang. Ini juga pernah kita berikan tugas, ingat saya. Jadi ada distribusi ukuran ya. Anda bisa lihat di sini. Kalau jumlah ayakannya ditanya ya tinggal hitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 ayakan kan. Yang paling atas dia akan tertahan 10, artinya ukurannya lebih besar daripada 10 mesh. Kemudian paling bawah dia akan lolos di ukuran 200 mesh ya. Ini sepertinya pernah diberikan tugas, jadi kita lewati. Kemudian ini contoh pengayakan skala industri yang dikenal dengan screen ya. Ini ada captionnya, pengayak getar miring dengan 2 dek. Apa maksudnya ini? Yang mana yang disebut dek? Tempat Yang mana? Yang layernya warna itu, Pak. Yang warna Yang warna yang warna hitam hitam. itu, Pak. hitam. Yang ini. Iya, Pak. Ya, memang sini kan. Karena kalau Anda lihat ini kan bagian atas, ya kan bentuknya kotak-kotak ya. Kayak nyaman kawat bentuk kotak-kotak, tapi lebih besar ukurannya dibanding yang di bawah kan. Di bawah lebih rapat ya. Berarti menunjukkan ini ukuran kalau dikonversi ke mesh, ini lebih rendah, ini lebih tinggi ya. Atau kita konversi intinya ayakan partikel kita masukkan ke dalam sini atau material, kemudian mengalami pergeseran karena adanya getaran, masuk ke daerah proses pengayakan ini, ke daerah saringan. Nantinya yang lolos, yang ukurannya kecil akan lolos jatuh kepada bagian bawah kan. Yang tidak lolos akan jatuh di bagian sini ya. Nanti kita lihat mekanismenya seperti apa ya. Ini contohnya. Oke, ini contoh atau penampakan atas daripada ayakan tadi ya. Ada bagian umpannya, kemudian ini bagian ayakan tadi, di mana sebetulnya bentuknya bermacam-macam. Ini adalah salah satu bentuk ya. Yang ke bawah adalah material yang lolos, yang nantinya tidak lolos akan perlahan-lahan bergerak menuju ke bagian sini ya, ini ke bagian bawah, kemudian akan masuk ke penampungan atau misalnya ke conveyor ya. Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Ya, di dalam industri tujuan pengayakan umumnya adalah apa tujuannya mengayak? Untuk Untuk menyamaratakan ukuran, Pak. gimana Oksa, suaranya kekecilan? Fungsi pengayakan itu untuk untuk menyamaratakan ukuran mineralnya, Pak. Oke, menurut Oksa untuk menyamaratakan ukuran ya. Ada lagi yang lain? Kenapa kita mau ayak ya? Jadi kalau kita bahasakan jawaban Oksa untuk mendapatkan fraksi ukuran tertentu ya. Saya kita ingin ukuran minus 10 plus 60 mesh misalnya, ya, kita bisa mendapatkan di ukuran tersebut ya. Ada lagi misalnya? Nggak ada ya. Jadi
boleh di jawaban yang disampaikan oleh Oksa tadi untuk mendapatkan fraksi ukuran tertentu ya. Namun juga ada tujuan lain ya. Misalnya yang 1, 2, 3, yang keempat ini sudah dijawab oleh Oksa, misalnya untuk pada industri pasir dan batu ya. Yang pertama misalnya untuk mencegah masuknya undersize ke Premuk ya. Masih ingat undersize ukuran yang apa? Apa bedanya undersize dan oversize? Ya, yang undersize itu yang lolos dari pengayakan, Pak. Kalau Ya, yang oversize itu tidak lolos. benar. Undersize lolos ke pengayakan ya. Apa maksud dari yang pertama nih? Mencegah masuknya undersize ke Premuk ya. Sehingga meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Apa maksudnya? Kalau terlalu kecil kan mungkin nyangkut Pak di peremuk Pak. Kan peremuk itu untuk yang biasanya yang bongkahan besar-besar Pak. Wah, ini agak aneh juga. Kalau misalnya kecil nyangkut gitu. Harusnya yang besar itu yang mungkin bisa nyangkut gitu ya. Atau malah bisa kalau misalnya materialnya keras, kemudian peremuknya mungkin sudah lelah, malah bisa terjadi penyumbatan gitu ya. Oke, ini bukan kayak makanan bisa nyangkut di gigi, tapi ini pengayakan tidak demikian ya. Wah, peremukan tidak demikian. Misal silakan. Mana misal silakan. Ya Pak, menurut saya itu untuk biar tidak terlalu halus hasil dari permukaan sebelumnya Pak. Jadi yang Oke. hanya yang kasar saja dihaluskan lagi biar menghemat waktu Pak. Ini misal kenapa nggak on cam ini? Sinyal lagi jelek banget dari tadi Pak. Oke, jadi jawabannya seperti yang dikatakan oleh misal ya. Jadi mencegah masuknya ukuran-ukuran yang halus ke peremuk ya. Karena dikhawatirkan akan terlalu halus atau yang kemarin kita kenal sebagai apa? Overgrinding kan? Yang kemarin kita sempat singgung bahwa perlu kita ayak dulu agar tidak terjadi overgrinding ya. Karena ketika ini sudah halus masuk ke peremuk misalnya atau penggerus ya, kan menyebabkan ukurannya semakin kecil ya. Selain menyebabkan overgrinding, nanti ukurannya terlalu kecil, juga tentu efisiensi daripada penggerus menjadi akan berkurang ya. Karena harusnya diharapkan media penggerus bertemu dengan material-material yang ukurannya lebih besar, malah misalnya bertemu dengan dirinya ya, dan seterusnya. Kemudian mencegah oversize. Yang kedua nih apa? Mencegah oversize masuk ke tahap berikutnya ya. Tadi sama Kurnia bahwa yang undersize ukurannya lebih kecil ya daripada lupa kayakan. Ada yang oversize ukurannya lebih besar. Ya. Gimana nih mencegah oversize masuk ke tahap berikutnya? Nah, siapa? Misal masih mau menjawab? Atau ini masih yang tadi? Masih raise hand? Mau menjawab Pak. Ya, silakan. Itu untuk mencegah masuk ke tahap berikutnya itu kan Pak, biar ukurannya sama rata semua sesuai yang diminta Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya masih belum ya. Kalau jawaban seperti itu masuk ke poin D ya. Jadi di tahap berikutnya biasanya adalah tahap pemisahan berdasarkan sifat fisik ya. Kalau Anda masih ingat ada magnetic separator, ada elektrostatik ya, separation, ada misalnya flotasi. Kalau misalnya ukurannya masih besar ya, maka biasanya tidak sempurna proses pemisahannya ya. Karena
Kalau Anda masih ingat kembali derajat liberasinya atau apa? Belum terliberasi ya. Ukurannya masih besar. Anda lewatkan ke magnetic separator, tidak akan tertarik. Anda flotasi terlalu berat ya. Gelembungnya lebih kecil daripada materialnya sehingga dia tidak akan terangkat. Ya, sehingga ini dicegah gitu ya. Maka perlu diayak dulu. Ini bisa langsung dikecilkan kembali. Yang sudah lolos yang akan diproses ke proses selanjutnya ya. Kemudian mempersiapkan umpan berselang ukuran kecil untuk proses konsentrasi ya, yang barusan kita bahas. Jadi ada ukuran tertentu yang dibutuhkan agar kita bisa melakukan pemisahan, misalnya dengan flotasi ya. Pada flotasi, ukuran yang terlalu besar tadi saya jelaskan sulit untuk mengapung ya, karena gelembungnya tidak mampu mengangkat beban material tersebut ya. Kalau ukurannya terlalu halus, kadang-kadang menimbulkan masalah. Situ terbentuknya slime ya. Intinya efisiensi dari flotasi akan menurun ya. Itu akan kita bahas nanti, ada materi di minggu ke-14 ya kalau nggak salah. Oke, kita lewati dulu. Macam-macam operasi pengayakan ya. Ada namanya scalping. Screen yang digunakan Grizzly ya. Apa sih scalping ini? Biasanya penghilangan sejumlah kecil oversize ya. Jadi materialnya mengandung material oversize, tapi oversize-nya kecil ya. Kurang lebih kira-kira 5% maksimum dari oversize. Kemudian ukuran tengah 50%, ya sisanya ukuran yang kecil ya. Kita bisa menggunakan Grizzly ya. Kalau misalnya ukurannya sekitar 4,75 ya, di atas 4,75 itu dianggap kasar ya. 4,75 ini lebih besar dari 1 mes atau di bawah 1 mes ya? Gimana? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil ya. Calvin, 1 mes memang berapa sih? Berapa milimeter? 25, Pak. Ya, 25,4 ya. Kalau ukurannya kurang lebih sekitar 4,75 atau lebih besar, kita bisa menggunakan vibrating grids ya. Kalau misalnya kecil lagi, yang intermediate 4,75 sampai 425 mikron, kita bisa menggunakan juga vibrating screen ya. Namun dia lebih high speed, bisa memanfaatkan centrifugal screen ya. Centrifugal tahu kan? Mana sentrifugal itu? Gerakannya gimana sentrifugal? Bisa ya, paham kan? Ada gerak, ada gaya sentripetal, gaya sentrifugal ya. Kemudian ukuran yang lebih halus ya. Nah ini kita bisa menggunakan high speed shifter dan centrifugal screens ya. Kita lewati. Kemudian jika tadi kita melakukan pengayakan pada saat grinding dengan wet grinding, maka pasti mengandung air ya. Maka di proses pengayakan juga kita bisa melakukan dewatering atau pemisahan air dari padatan cair ya. Biasanya terbatas pada ukuran di atas 4,75 mm menggunakan horizontal vibrating ya, dan seterusnya. Ini sebagai tambahan wawasan yang harapannya Anda bisa ingat ya, sehingga bisa diaplikasikan. Juga bisa kita melakukan trace removal ya, penghilangan pengotor. Jadi pada dasarnya merupakan bentuk dari operasi scalping ya. Jadi screen yang digunakan tergantung pada ukuran material yang akan diproses. Jadi bisa menggunakan vibrating screen dan seterusnya.
ya. Oke, aplikasi lain, desliming, conveying, media, dan seterusnya. Oke, kemudian permukaan ayakan. Ya. Yang pertama bentuknya pelat berlubang. Jadi pelat baja yang diberi lubang ya. Kemudian selain baja, sebetulnya ayakan ini bisa dibuat dari pelat karet ya. Tapi karetnya yang bukan karet apa namanya fleksibel seperti karet gelang, tapi karet keras ya. Dan juga plastik ya. Terutama untuk material yang abrasif ya. Kira-kira kenapa kita menggunakan karet keras atau plastik? Nggak baja aja gitu. Ada yang bisa jawab? Baja mahal Pak mungkin. Baja mahal ya, betul ya. Karena kan materialnya abrasif. Kalau kita pakai baja, bajanya misalnya terkikis ya, perlahan-lahan, ya baja mahal ya. Ada menggunakan pelat karet keras, plastik, ya meskipun tergores, harganya masih lebih murah dibanding baja ya. Karena kan abrasif itu lama-kelamaan menjadi bisa berubah misalnya materialnya ya. Ini contoh yang kita sebut tadi, ada yang bentuk seperti ini ya, ada yang bentuk seperti ini, ada yang bentuk seperti ini. Mungkin kalau misalnya pernah sampingan sebagai tukang, ini pernah lihat kayak gini kan, yang Anda misalnya yang hand shift tadi tapi bukan skala lap ya. Jadi pakai tangan gitu ya. Ada apa namanya? Ada bingkainya ya. Atau bentuk lain seperti ini dan seterusnya ya. Ini contoh permukaan ayakan pelat berlubang ya. Kemudian anyaman kawat ya. Kalau tadi yang kita bahas di konstruksi secara sepintas menyerupai ini, tapi ini sebetulnya pelat yang berlubang ya. Yang di industri, yang di konstruksi biasanya anyaman kawat ya. Di mana kawat dianyam sehingga menghasilkan lubang dengan bentuk tertentu, umumnya bujur sangkar ya. Dan ini ada kelemahannya kalau misalnya materialnya terlalu berat, kemudian pemakaiannya sudah misalnya cukup lama, ukurannya menjadi tidak eksak ya, tidak pasti gitu. Kalau misalnya pernah main badminton, kadang-kadang kan ukuran senarnya menjadi berubah bentuk gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia bisa berubah bentuk ya. Kemudian suara saya masih jelas? Jelas Pak. Oke, jelas ya. Oke, ini penampakan dari anyaman kawat ya. Ini kayak Anda nganyam senar raket gitu ya. Tinggal dikasih bingkai ya. Kemudian ada namanya batang sejajar ya. Permukaan ayakan dibuat dari batang yang disusun sejajar dengan jarak tertentu ya. Ini misalnya dibentuknya ya, atau seperti ini dan seterusnya. Ini dibuat dari batang sejajar yang diberi jarak tertentu ya. Ini bisa jaraknya ke sini berapa milimeter dan seterusnya. Ini contoh yang batang sejajar tadi ya. Kalau Anda perhatikan ini cuma batang logam, ada jarak gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Ini yang agak dekat, agak rapat. Ini yang lebih jarak. Kalau dari penampakan seperti ini, kira-kira cocoknya buat ngayak material jenis apa?
Ada yang bisa jawab? Bentuknya seperti ini. Kira-kira cocoknya menggunakan material apa nih? Apa? Mengayak untuk material apa maksudnya? Ini apa? Per ya. Kira-kira buat apa nih? Oke, ini sepertinya tidak mendengarkan dengan baik tadi ya, bahwa ada kadang-kadang kita perlu memisahkan suatu material yang oversize-nya sedikit ya. Yang oversize-nya atau ukurannya besarnya sedikit, kita bisa menggunakan yang tipe seperti ini ya. Jadi material yang intermediate sama halus langsung lolos gitu ya. Yang kasarnya yang tertahan, karena yang kasarnya cuma sedikit ya. Kurang lebih maksimum 5% ya. Kalau kita kembali, kita menggunakan yang bentuk grease lethality yang seperti ini ya. Jadi memang agak jarang, karena memang yang oversize-nya cuma sedikit. Kita hanya ingin memisahkan yang oversize gitu. Oke, kita lewati. Kemudian gerakan pada ayakan ya. Oke, ayakan dapat bergerak atau diam ya. Kemudian gerakan pada ayakan ditimbulkan oleh penggetar ya. Tadi ada per itu dihubungkan sama penggerak ya, yang nanti akan menyebabkan getaran. Penggetar ini dapat dibedakan menjadi unbalanced pulley ya. Gimana nih maksudnya? Unbalanced pulley ya. Pulley yang terbuat dari material tidak homogen bila diputar akan menimbulkan gerakan bolak-balik pada ayakan. Umumnya digunakan untuk pekerjaan ringan. Ya, misalnya Anda naik mobil tapi bannya tidak bundar ya. Misalnya bannya segitiga gitu ya. Atau bannya kotak ya. Nanti ada suatu ketika posisi Anda jauh dari tanah terus tiba-tiba mendekati tanah gitu ya. Anda kan jadi apa? Goyang-goyang gitu ya. Gara-gara rodanya yang tidak simetris ya. Bentuk lain misalnya sumbu eksentrik ya. Biasanya dipakai untuk pekerjaan berat ya. Kemudian elektromagnetik ini biasanya dipakai di laboratorium, dapat membangkitkan getaran dengan frekuensi tinggi. Jadi dia bergetarnya tapi sangat cepat, frekuensinya tinggi, biasanya dipakai untuk pengayakan ukuran yang halus ya. Oke, ini gambar daripada ayakan. Sini feed box-nya. Ini miringnya kemana nih? Miringnya ke sini apa miring ke sana? Apakah di sini paling rendah atau di sini paling rendah posisinya? Paling rendah arah bawah, Pak. Yang mana? Ini apa ini? A Yang apa B? yang B, Pak. B ya. Ya, kan ini kelihatan ada tempat feed box ya. Ini motornya ya. Ini vibrating dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita coba lihat proses pengayakan seperti apa sih. Oke, ini ada suatu sistem pengolahan batuan ya. Terdiri dari beberapa bagian. Ini gambar apa nih yang
sebelah yang saya tunjuk ini. Ya, saya coba zoom. Ini gambar apa? Dari bentuknya apa kira-kira? Atau belum hafal bentuk-bentuknya? Itu crusher bukan, Pak? Crusher, tapi crusher ada beberapa jenis ya. Ada cone crusher, gyratory, jaw crusher, itu apa? Jaw crusher, Pak. Jaw crusher ya. Kan sudah kelihatan dari bentuk rodanya. Di sini bentuk feeder, di mana di sini pasti ada rahang ya. Oke, ada jaw crusher ya. Wah, ini nggak jelas ternyata ya. Oke, kita back. Oke, ini ada berapa stockpile ini? Ada berapa stockpile? 6, Pak. 6. Kenapa bisa dibagi-bagi? Kenapa nggak digabung jadi satu aja? Mungkin karena perbedaan ukuran, Pak. Ya, karena ukurannya berbeda kan? Oke, ini persis seperti tadi ya. Kalau Anda lihat, ini sama yang tadi ya. Di sini ada jaw crusher ya. Aduh, pelan. Ya. Jadi material dari penambangan dilewatkan di conveyor, kemudian kita lihat ternyata paling awal dilakukan screening ya, dilakukan pengayakan sehingga ukurannya yang memang sudah halus ya dari hasil penambangan tadi langsung masuk ke screening ya, langsung masuk ke conveyor, tidak akan melewati proses crushing ya. Ini kan di crush menggunakan jaw crusher, ini rahangnya. Kemudian material yang dihaluskan oleh jaw crusher dilewatkan kepada conveyor. Kemudian ini apa? Ada yang bisa tebak? Ini apa? Apa? Coba tebak nih. Karena kita sudah mempelajari alatnya ya. Pertanyaan saya adalah alat yang ini ya. Apakah dia ini crusher atau grinder? Belum kepikiran? Ini crusher ya. Tapi crusher jenis apa? Oke, jadi ternyata dia bisa membersihkan impurities ya. Alatnya canggih, sepertinya ini iklan. Jadi ini yang kita sebut sebagai cone crusher ya. Modifikasi dari gyratory crusher. Kalau gyratory kan masih ingat kan, kurang lebih seperti ini. Modelnya mirip. Ada semut tegak yang terpasang di spider ya.
Tapi ini tidak seperti itu. Tapi mekanisme kerjanya mirip dengan giratory ya. Kita lihat, nah inilah prosesnya kan. Dia akan bergerak secara giratory, menekan material-material yang besar ya, sehingga akan jadi lebih halus. Kemudian tentu nanti ada pengayakan ya. Itu kan tujuan kita hari ini, kita ingin membahas proses pengayakan. Oke, ini proses pengayakan ya, menggunakan vibrating screen. Kita lihat ukurannya lebih kasar, intermediate, kemudian ukuran yang halus ya. Kemudian masing-masing akan diangkut atau dibawa ke stockpile ya. Tapi kalau kita lihat ini ada ukuran yang oversize. Yang oversize dibalikan kembali ke crusher ya. Yang undersize dikirim ke beberapa stockpile ya. Oke, kita lewati ini contoh daripada screening. Vibrating screen. Oke, ini iklan kita lewati ya. Oke, kurang lebih seperti ini ketika pemasangannya. Dari gambarnya berarti terdiri dari beberapa deck ya dari video ini. Anda bisa hitung sendiri ya. Wih. Kalau saya masih masuk ya. Halo. Masih Masih, Pak, Pak. tapi agak putus-putus Pak. Pak. Oke, kita lanjut. Sini lagi mati lampu. Ya. Oke, bentar ya. Saya cabut dulu kulkasnya. Oke, ini masih menjelaskan bagian-bagiannya. Tak percepat sedikit.
Oke, ini ketika bergerak. Oke, kurang lebih seperti tadi ya. Jadi dia mengalami getaran ya, yang mana getaran tersebut menyebabkan terjadinya perpisahan antara material halus dan kasar ya. Jadi kita lihat mekanisme terjadinya pemisahan ya. Kita lanjut dulu. Atau sebelum kita lanjut, kita lihat dulu shift shaker ya. Seperti tadi kita lihat ya. Ini kalau ngayak misalnya terigu dan seterusnya. Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Masih jelas, Pak. Masih. Oh, kita lanjut dulu ya. Ya, baterainya sudah 20%. Oke. Tadi kita sempat menyinggung terkait screening ya. Bagian-bagiannya baik itu yang screening ataupun yang shift shaker ya. Tentu yang shift shaker lebih sederhana, lebih mudah ya. Mekanisme pengayakan ya. Ada dua proses pada pengayakan. Yang pertama namanya stratifikasi ya. Stratifikasi adalah proses di mana partikel besar naik ke atas ya dari lapisan material yang bergetar, sedangkan partikel akan turun ya ke bagian bawah lapisan ya. Jadi tadi kalau kita lihat misalnya di screen ya, vibrating screen, terjadi getaran ya. Getaran tersebut sebetulnya menyebabkan partikel-partikel itu mengalami goncangan ya. Partikel yang besar akan terlempar ke atas ya. Sementara partikel kecil juga sebetulnya mengalami lemparan tapi tidak sekuat yang partikel besar. Dan akhirnya partikel besar itu berada di atas, partikel kecil berada di bawah. Ketika partikel besar tadi jatuh kembali karena gravitasi, akan partikel kecil sehingga jatuh di bawah ya. Partikel kecil jatuh ke akan ya dan tembus ke bagian bawah ya. Stratifikasi ini penting agar terjadi pengayakan yang efisien. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi stratifikasi. Yang pertama, tebal lapisan ya. Tebal lapisan dipengaruhi oleh laju pengumpanan dan kemiringan ayakan ya. Umumnya diatur kurang lebih 3 kali ukuran lubang ayakan. Ini misalnya yang cewek ya. Kalau misalnya cewek-cewek sering ngayak terigu misalnya mau bikin kue atau masak. Misalnya ketika Anda melakukan pengayakan dengan umpan yang sedikit, kok terasa lebih cepat gitu ya. Akhirnya Anda melakukan penambahan sampai ayakannya penuh ya. Akhirnya menjadi lambat. Ternyata sebetulnya dipengaruhi oleh yang namanya stratifikasi ya. Jadi materialnya menjadi sulit bergerak ya. Untuk memahami stratifikasi tadi coba kita putar video berikut ya. Ya, ini saya akan percepat ya. Sisanya nanti Anda nonton sendiri. Jadi, oke, ini yang kita sebut tadi
ayakan yang bergetar ya dengan frekuensi tinggi ya. Kalau Anda lihat ini sangat-sangat cepat, frekuensinya misalnya berapa rotasi per menit ya. Itu sangat-sangat cepat. Oke, ini ketika sudah diinstalasi ya. Tadi kan bagian atas ada penutup, bagian bawah penampung ya. Ini getaran yang sangat cepat ya. Frekuensinya tinggi ya. Biasanya memanfaatkan elektromagnet ya. Oke, inilah yang disebut stratifikasi. Getaran tadi membuat partikel itu bergerak ke atas ya. Nih, yang besar-besar gerakannya atau getarannya semakin kuat gitu ya. Lompatan ke atasnya akan kuat ya. Yang kecil tidak begitu kuat sehingga dia ketika bergetar malah menyebabkan masuk ke lubang-lubang ayakan ya. Saya ulangi, ini yang kita sebut tadi stratifikasi ya. Dia loncat-loncat seperti itu ya. Ini dibuat slow motion. Kita lanjut dulu. Kemudian laju gerakan partikel di atas ayakan merupakan fungsi tebal lapisan, frekuensi stroke, dan kemiringan Dirac ya. Karakteristik stroke ditentukan oleh panjang stroke, arah gerakan, dan frekuensi. Kemudian kandungan air juga akan mempengaruhi stratifikasi. Kalau kandungan airnya cukup tinggi, jadi materialnya agak basah ya, semi basah, menyebabkan material misalnya lengket ke ayakan ya, sehingga mengganggu proses stratifikasi ya. Jadi inilah alasan kalau misalnya Anda mengayak terlalu banyak malah sulit ya untuk dilakukan pengayakan ya. Jadi seperti tadi kalau kita kembali, coba ada nggak video lain? Ya, ini ketika kita menuang material ke dalam ayakan ya. Oke, kok nggak jalan nih. Oke, ini yang disebut terlalu berlebihan ya. Maka menyebabkan stratifikasi nanti tidak berhasil ya. Karena materialnya kan sulit bergerak ya, sudah penuh. Terlalu sedikit juga nanti akan menyebabkan stratifikasi juga kurang optimum ya. Jadi ada bagian optimumnya ya. Misalnya ini tadi yang cukup baik. Kalau ini kita ratakan ya kurang lebih tidak begitu banyak ya. Oke, kita lanjut di PPT-nya. Ini kalau misalnya baterainya habis, maka perkuliahan selesai ya. Jadi ini efisiensinya, jadi bergantung kepada laju pengumpanan ya. Semakin tinggi laju pengumpanan, efisiensi pengayakan berkurang. Tapi kalau terlalu rendah juga, efisiensi juga tidak begitu optimal ya. Optimalnya pada pada laju tertentu, ya ini bisa dicari ya. Pada laju rendah, efisiensi rendah karena partikel di atas ayakan lonjakannya berlebihan ya. Lompatannya berlebihan sehingga nanti tidak lolos, maksudnya tidak bersentuhan langsung dengan ayakan gitu ya, kurang masuk ya. Atau kemungkinan lolos berkurang. Kalau terlalu besar juga menyebabkan
kemungkinan lolos juga berkurang ya. Karena stratifikasi tidak berlangsung atau kurang baik ya. Mekanisme pengayakan pertama yang kedua terkait peluang dipisahkan ya. Pemisahan partikel tergantung pada kesempatan dari setiap partikel mencapai lubang dalam berbagai posisi ya. Partikel lebih kecil dari lubang ayakan tentu akan lebih mudah lolos dibanding yang ukurannya menyerupai lubang ayakan atau lebih besar ya. Oke, ini sepertinya kita sudah lihat tadi mekanismenya, kita lewati ya. Performa ayakan dapat diukur dari kapasitas dan efisiensi. Kapasitas screen itu menjelaskan atau menentukan ditentukan dari laju material yang masuk per satuan waktu per satuan luas dari ayakan. Kapasitas tidak mempunyai arti karena alat dapat mengerjakan umpan berapapun besarnya ya. Jadi ketika kita bahas kapasitas, sebetulnya kita ngisi berapapun itu tetap bisa dikerjakan oleh alat ya. Oleh karena itu tidak cuma kapasitas tapi perlu tahu efisiensi ya. Kapasitas dan efisiensi saling bertentangan tadi seperti di grafik sebelumnya, sehingga perlu dicari optimumnya ya. Efisiensi screen dapat dihitung dari berat ukuran tertentu dalam undersize dibagi berat ukuran tertentu di dalam umpan, atau jika fraksi oversize yang lebih diutamakan, maka efisiensi screen dapat dihitung dari persen berat oversize di dalam umpan ya, dibagi persen berat fraksi oversize. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja daripada ayakan bisa dari segi materialnya, ada bentuk partikel ya. Kira-kira partikel bulat mendekati bulat dengan partikel yang tidak bulat, mana yang lebih mudah lolos? Yang bulat, Pak. Ya, saya mendekati bulat, menunjukkan bahwa untuk partikel mempengaruhi. Wah, ini kandungan air tadi kita sudah jelaskan ya, akan mempengaruhi misalnya dia lengket. Kemudian dari tipe ayakan tadi kita lihat ada panjang lebar ayakan, kemudian amplitudo frekuensi getaran dan seterusnya ya. Macam ayakannya, persen lubang terbuka, ya, korosi atau rusaknya lubang ayakan. Ini biasanya di laboratorium sering terjadi korosi atau rusak ya. Bahkan beberapa cuma ditempeli oleh lakban gitu ya. Akibatnya pada area tersebut tidak terjadi pengayakan gitu ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Nah, variabel-variabel yang kita sebutkan ini dapat mempengaruhi secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama ya. Misalnya karena ada korosi, kemudian juga karena partikelnya lengket, ya itu bisa mempengaruhi atau banyak hal tadi ya. Kita lanjut. Luas permukaan pengayak dapat dihitung seperti ini. Ini keterangannya ya. Kemudian di sini ada K. Apa itu K? K adalah hasil kali faktor koreksi ya. Tadi ada banyak kasus ya, kita lihat ya, ada 3 pengaruh. Namun kalau kita jabarkan kurang lebih bisa ada 10 koreksi ya. Jadi tidak mesti semuanya dimasukkan. Ya, tinggal dilihat kira-kira koreksi apa yang berkaitan dengan material Anda ya. Ada keterangan K1 faktor darah terbuka bisa dihitung seperti ini. K2 faktor ukuran setengah, K3 faktor oversize, K4 faktor efisiensi, K5 dek, K6 kemiringan, 7 pengayaan basah, 8 ya seterusnya sampai 10.
Ini adalah contoh soal ya, nanti dibaca sendiri. Ini bisa dihitung di mana diketahui K-nya hanya menggunakan K1, K2, K3, K4, dan K10 ya. Saya lewati karena sudah hampir lowbat. Wah. Oke, ini ada tugas ya. Di kelas sebelah hari ini saya berikan tugas. Sehingga biar seragam, Anda diberikan tugasnya. Tugasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini di kelas ini berapa orang ketua kelas? Berapa? 64 Pak. 60? 64 Pak. 64. Ini tugasnya silakan dilihat. Ada flowsheet pengolahan batu bara, nomor urut di absen 1 sampai 21 ya. Ini nomor urut di absen ya. Oke, silakan difoto ya. Sudah? Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak, izin bertanya, Pak. Untuk Ya, silakan. Yang flowsheet pengolahan itu berarti nomor 1 sampai 21 itu batu bara dan sisanya itu menurut absen itu ya, Pak ya? Ya, betul. Kan ini kita baru sampai di pengayakan ya. Kan contohnya seperti tadi ada video ya, sederhana. Tapi Anda bikin flowsheet atau diagram alir, namun dibuat juga penjelasannya ya. Misalnya Anda tulis undersize, ada logo, ada kode minus, tapi Anda menjelaskan bahwa itu adalah yang tidak lolos ukuran, berarti kan salah ya. Anda tidak memahami dengan benar ya. Tugasnya ditulis di kertas HVS A4, dikumpulkan sebelum perkuliahan dimulai ya. Ada lagi? Recording stopped.